Tuan Syekh Abdul Qadir adalah beliau 25 tahun adalah sholat subuh dengan wudhu isya. Karena mereka tetap wudhu isya, bukan sekali wudhu untuk ibadah 40 tahun. Nah ini kan yang kayak begini apa disebut ghibah, wahai Buya Yahya tadi semua. Saya nggak ngerti dengan panjenengan, saya hormati panjenengan sebagai ulama tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Abah Setu di dalam menanggapi statement dari Gus Yahya Khalil Stakuf, yaitu tentang ghibah, termasuknya adalah mengungkit-ungkit nasab balu ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kebetulan barusan ada teman yang mengirimkan tentang video dari Buya Yahya yang mengatakan tidak boleh menggibah, ya, menceritakan tentang keburukan orang lain dari Habib, ya, karena itu adalah bagian daripada gibah. Saya mengerti sih sebetulnya. Memang gibah itu adalah menceritakan tentang kebenaran dari seseorang, ya. Maka Nabi mencontohkan sahabat tentang gibah itu adalah Aisyah berkata, ya Rasulullah, barusan ada si jangkung, ya. Adalah kemudian kata Nabi, ya Aisyah, ada gibah, itu adalah gibah. Jadi beliau berkata jadi kalau saya memahaminya kepada Buya Yahya, yang dimaksud gibah oleh baginda Nabi itu adalah, walaupun itu kebenaran, karena yang tidak benar itu namanya fitnah, ya. Gibah itu menceritakan sesuatu tetapi keadaan fisik, ya. Tetapi bukan berarti kita menjelaskan kejelekan Habib itu kalau kita biarkan, kan diperintahkan juga oleh Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Jadi di mana letak gibahnya? Kata saya sih, yang berkaitan dengan gibah menceritakan tentang sesuatu dari orang, ya, misalnya si mancung, si jangkung, si pintar, si bodoh, dan lain sebagainya. Ada gibah, kata Nabi. Tetapi menjelaskan sesuatu, menceritakan sesuatu supaya tidak banyak korban, supaya orang ngerti mana hak dan batil. Jadi kalau menurut saya bukan gibah, ya, tadi semua. Kalaupun katakanlah betul kata dari al-ghibatu asyaddu minal jinnah, gibah itu dosanya lebih besar daripada zina, ya. Karena gibah itu membicarakan tentang sesuatu, walaupun itu adalah perkara yang benar, ya. Bahkan ada satu lagi yang mengatakan dosa gibah itu dosanya lebih besar daripada meniduri ibu sendiri adalah di masjid, ya. Itu yang berkaitan dengan adalah menggunjing seseorang tentang fisiknya, ya sahabat, ya. Apakah baiknya maupun buruknya, apakah jangkungnya maupun pendeknya, apakah peseknya, apakah mancungnya, ya. Karena boleh jadi yang digibah itu tidak suka dari sahabat. Tetapi saya tidak setuju pada saat teman mengirimkan kata Buya Yahya bahwa menceritakan tentang Habib atau mengorek-ngorek nasab Habib adalah dan menjelaskannya kepada umum disebut gibah, ya. Gibah yang haram tadi semua. Nah kalau begitu mana yang haram? Karena di dalam hukum itu ada wajib di atas wajib, ya. Kalau katakanlah gibah itu adalah haram, tetapi membiarkan kemungkaran juga yang tidak diberitakan, ya tadi semua, sehingga banyak orang yang akan tertipu, ya, baik tertipu secara akidah maupun tertipu dari segi perbuatan, ya kalau menurut saya itu lebih haram, ya. Jadi membiarkan para habaib ini tidak, jadi seolah-olah Buya Yahya saya melihat mendengar bahwa jangan kita nggak usah ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Kita tidak mengungkit kesalahan orang lain, tetapi sesungguhnya adalah sebetulnya sekali lagi ini yang suka banyak orang salah pengertian, ya, tentang orang yang ingin meluruskan masalah nasab Habib ini, dan kemudian juga muncullah ceramah-ceramah dari Gus Yahya, dari Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar. Jadi kenapa harus mengungkit-ungkit catatan nasab seseorang?
ini bukan seseorang, ya, ini adalah tokoh historis yang sesungguhnya adalah telah digaungkan demikian besar, kemudian saking digaungkannya demikian besar sehingga banyak yang tertipu dengan kisah itu. Nah, tentu saja tokoh historis yang semacam begini adalah perlu diuji, gitu kan tadi. Tapi kalau kisahnya tentang Mang Somad, tukang comro, Mang Mamad, tukang baso, Mang Asep, tukang parfum, ya catatannya nggak ada yang apa-apa. Karena saya bukan tokoh historis dan saya juga tidak menipu orang lain, gitu kan tadi. Tapi menisbatkan sesuatu kepada nasab yang agung yang mulia, kemudian membuat kisah-kisah khurafat yang palsu, menciptakan tokoh yang palsu, saya tidak melihat di sisi mana gibahnya, ya gitu kan tadi. Justru ini adalah untuk menyampaikan kata sesuatu yang hak adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin ulama-ulama yang sudah mempelajari sejarah, mempelajari filologi, mempelajari ilmu nasab, tidak akan bicara Kiai Imaduddin itu kecuali dengan penelitian yang teliti. Tidak akan bicara Profesor Manasem Ali itu kecuali beliau ada seorang profesor ahli filologi. Tidak akan bicara Dr. Sugeng ahli genetika kecuali dengan hasil penelitian semua. Apakah menceritakan kembali itu sebuah gibah? Tadi semua. Nah, ini kan bahaya kalau seandainya pelarangan gibah dikaitkan dengan penelusuran hak kebenaran daripada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Dzurriyyah Rasul, kemudian dia gunakan untuk menipu umat, bahkan membelokkan akidah tadi semua, ya. Bahkan saya dapat video tadi pagi, ya. Ini nggak tahu, mudah-mudahan oleh Buya Yahya tidak disebut gibah. Ada seorang Habib yang berkata bahwa kakeknya itu dia adalah sholat selama 40 tahun hanya dengan sekali wudhu. Ini saya bingung menjelaskannya tadi semua, ya. Bagaimana adalah memahaminya, ya. Wudhu, saya juga mengerti tentang Tuan Syekh Abdul Qadir adalah beliau 25 tahun adalah sholat subuh dengan wudhu isya. Karena mereka tetap wudhu isya, bukan sekali wudhu untuk ibadah 40 tahun. Nah, ini kan yang kayak begini apa disebut gibah, wahai Buya Yahya tadi semua. Saya nggak ngerti dengan panjenengan, saya hormati panjenengan sebagai ulama tadi semua. Tetapi tolong dibedakan mana gibah tentang mana menyampaikan kebenaran, apalagi ini yang berkaitan dengan seseorang yang menisbatkan kepada orang yang diagung-agungkan. Saking agungnya itu akhirnya orang percaya bahwa mereka bisa bisa membayar malaikat munkar wa nakir. Mereka percaya bahwa mereka itu adalah bisa mematikan api neraka. Mereka percaya bahwa orang ini adalah bisa menjamin Anda ke dalam surga. Nah, ini kan ini yang kalau kita biarkan Buya Yahya, nanti kan korbannya banyak tadi semua. Baik korban secara akidah maupun korban karena mereka percaya dengan mereka, sehingga apapun yang mereka minta mereka akan berikan, dan buktinya banyak tadi semua. Ya termasuk ya Abah sendiri 15 tahun yang lalu saya korban tadi semua, ya. Ya inilah ya sahabat, karena saya percaya seseorang yang menisbatkannya kepada Rasul itu akan dipercaya oleh siapapun. Maka itulah kenapa Bani Fatimiyah di Mesir itu menguasai Mesir. Dia mengaku sebagai Bani Fatimiyah, tapi ternyata kan mereka bukan keturunan Fatimah. Demikian pula yang pernah terjadi di Afrika, sehingga mereka mengaku Dzurriyyah Rasul. Hanya dengan cara itulah mereka bisa hidup nyaman. Dan apalagi Buya Yahya, tolong baca sejarah baca saja buku Pandenberg tadi semua. Siapa Habib itu? Kapan mereka datang? Untuk apa mereka datang? Tadi semua. Siapa yang mereka datang? Berapa jumlahnya? Kemudian siapa yang menggunakannya mereka di sini? Bagaimana hubungannya dengan Sonokorgronya? Bagaimana hubungannya dengan Pandenberg gitu kan tadi. Dari buku-buku Vandenberg kita mengerti tentang semua sejarah ini. Jadi kalau begitu kita harus diam dan kita menganggap menyampaikannya adalah sebuah ghibah, ya tentu saya tidak sependapat ya dengan Buya Yahya, ya. Abah tidak sependapat dengan Buya Yahya yang untuk menceritakan tentang mereka menipu begini itu sebagai ghibah. Mereka mengakui sebagai Dzurriyyah Rasul dan mereka
menceritakan kisah-kisah yang di luar masuk akal. Dan juga ada ulama yang masih mengatakan hanya orang tolol yang tidak percaya dengan karomah. Kita ini orang Nahdiyin ngerti karomah, mana khurafat, tadi semua ya. Kita mengerti ya. Dan kalaupun itulah kisah karomah, itu pasti akan terdata, terrekod, terreportase dalam berbagai kitab sejarah. Jadi sekali lagi ya, tolong ya ulama yang masih mengatakan bahwa buat apa sih ngukit-ngukit nasab mereka? Nggak ada gunanya. Dari mana nggak ada gunanya? Sesungguhnya kan nasab mereka dinisbatkan kepada orang yang kalian imani sebagai rasul. Imani sebagai adalah ada khotamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Mengimani sebagai Rasulullah, bahkan kalian mengimani, mengharapkan syafaatul uzma dari beliau. Tapi pada saat ada sekelompok orang yang mengaku bahwa mereka adalah duriat dari Rasulullah, ya, sedang azan nih di sini, ya sahabat. Tetapi kan ini masalahnya. Jadi sekali lagi tidak ada kebencian sedikit pun saya kepada Habib, dan dari saya yakin dari ulama-ulama bukan dilandasi dengan kebencian secara zat. Yang disampaikannya adalah fakta sejarah, fakta filologi, fakta genetika, dan kemudian fakta dalam ilmu nasab. Jadi kalau kita menceritakannya, kalau menurut saya hak diceritakan, karena buktinya dalam sekitar 100 tahun sudah banyak korbannya. Demikian Buya, punten banget kepada Buya, saya hormat pada Buya tadi semua. Tetapi masa berkata bahwa menjelaskan tentang mereka adalah ghibah tadi semua ya. Sementara yang dikisahkan oleh para mereka, para ulama ya, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Imaduddin, kemudian Tubagus Mogi, dan lain semuanya adalah fakta yang ada ya. Jadi nanti kalau masyarakat dibenturkan pada ghibah, masyarakat nanti akan bingung. Begitu ingin menjelaskan kepada saudaranya, jangan, ini ghibah. Dan ghibah itu al-ghibah itu asyaddu minal zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Akhirnya mereka tidak mau menyampaikan ketidakbenaran tadi semua ya. Ini, dan juga inilah juga kita dianggap oleh orang-orang goblok tadi semua ya, tadi semua. Itu saja barangkali ya dari siapa, Mas Kanurdin yang kirimkan video Buya Yahya, terima kasih. Abah, menurut Abah enggak, bukan ghibah. Menyampaikan tentang nasab Habib ini bukan ghibah ya, karena saya jamin tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Ba'alwi ini kecuali adalah sebuah fakta yang sudah melakukan verifikasi, fakta yang sudah dan sebetulnya untuk sederhana memahami tentang Habib ini, baca saja buku Vandenberg tadi semua ya. Sebegitu jelas Vandenberg menceritakan siapa Habib ini, kapan mereka datang, dan lain sebagainya. Kemudian Hub de Jong juga menceritakan jumlah mereka yang mengaku Habib ini hanya 700, kemudian 20.000 adalah golongan masakin ya. Silakan buka dalam bukunya Hub de Jong bahwa mereka sampai di sini minta kepada Belanda untuk disayidkan, dijadikan tadi semua. Karena kalau kita lihat sejarah dari abad ketiga, abad keempat ya, baik itu adalah di Yaman sendiri, baik itu di Mesir, sesungguhnya adalah pengakuan mereka kepada menisbatkan dirinya pada duriat Rasulullah itu sebetulnya hanya ekonomi ya. Demikian pula ya yang ada di Indonesia, semuanya adalah ekonomi ya tadi semua ya. Mereka bagaimana pada saat mereka datang ke sini adalah ya semuanya adalah berlandaskan ekonomi, bukan agama, sekali lagi. Jadi tolong pahami ya siapa Habib, siapa Syahid, siapa Syarif, dan juga buat Gus ya jangan anggap ini adalah persoalan nyamuk ya. Kenapa harus menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Ya sesungguhnya masalah ini kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan Rasulullah dianggap persoalan nyamuk, ini terlalu gegabah tadi semua ya. Apalagi kan sudah banyak faktanya, videonya, bahkan sudah ada teman kami berkata sudah dikirimkan ratusan video tentang pemalsuan makam, pemalsuan. Masa nggak cukup itu adalah kepada negara membahayakan karena pengakuan eksistensi negara, kepada agama membahayakan karena pengakuan sebagai duriat Rasulullah SAW, tetapi digunakan untuk mencari makan. Lihat ada sebuah Habib kan yang lihat videonya, hai Katolik, berapa katanya kamu untuk Muhammad? Coba
baginda Nabi Muhammad seenaknya saja dia mengatakan, berapa yang kau bisa korbankan untuk Muhammad? Seekor sapi 100 juta? Ini kan agama sudah dijadikan sebuah candaan ya, dan sudah penghinaan kalau menurut saya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penghinaan adalah kepada duriat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang arif, mereka yang baik bahasanya, yang berilmu, dan mereka humul menenggelamkan dirinya, menyembunyikan dirinya dari pengakuan sebagai duriat tadi semua. Ya Allah, ya Karim, semoga ya buat masyarakat yang menerima video dari yang mungkin beredar sekarang di TikTok, di YouTube adalah tentang Gus Yahya yang mengatakan bahwa menceritakan tentang Habib ini adalah gibah, karena gibah itu implikasinya memang berat tadi semua ya. Tapi kalau menurut saya menyampaikan kebenaran adalah sesuai dengan fakta dan adalah dengan tujuan nawaitunya adalah menyelamatkan banyak orang daripada doktrin palsu. Kalau menurut saya adalah sesuatu yang hak yang harus disampaikan ya. Tadi jadi kalau pemening-mening, kalaupun ini masih ada gibahnya, ya tetap yang haknya lebih kuat ya. Bukankah dalam wajib ada yang lebih wajib tadi semua ya. Nah, itu saja barangkali. Makanya kita gunakan kaidah usul fikih, mendahulukan ajas maslahat tadi daripada yang madarat, yang maslahatnya lebih banyak daripada madaratnya yang lebih kecil. Karena untuk mendapatkan kebenaran yang sempurna dalam Islam itu, apalagi di akhir zaman, tidak akan bisa kita meraihnya. Kenapa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti berkata, kalau di akhir zaman ini untuk mendapatkan guru yang mengamalkan ilmunya, kamu pasti bodoh. Itu artinya apa? Karena saking jangan menuntut guru-guru kita adalah sempurna dalam segala perkara. Yang kedua kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, kalau mencari rezeki yang benar halalnya, maka orang itu akan kelaparan. Yang halal itu hanya satu, menengadahkan mulut ke langit pada saat hujan. Jadi inilah barangkali ya buat Kang Nurdin, dari terima kasih videonya, tapi Abah masih ada di Dubai. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi semoga kita berlindunglah pada Allah, berharaplah kepada Allah, dan semoga Rasulullah senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jangan berhenti menyampaikan kebenaran, walaupun mereka sekarang berbalik dengan menuduh kita gibah tadi semua ya. Kalau menurut Abah tadi semua, insya Allah tidak termasuk dalam kategori gibah, karena kita tidak sedang melecehkan tentang fisik seseorang ya. Itu saja barangkali ya. Justru kalau tidak disampaikan malah jadi fitnah nanti. Nanti itu saja barangkali ya. Semoga ada manfaatnya, sehat semua, berkah semua. Terima kasih ya, salam dari Dubai, dan semoga semuanya adalah dalam kebahagiaan, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap adalah kepala dingin, hati yang dingin, kemudian sampaikan sesuatu dengan ilmu, dengan fakta. Maka balaslah setiap video-video yang membelokkan adalah dengan pelurusan video, tanpa menghinakan ulama yang berkatanya, tanpa menghinakan siapapun yang bicaranya tadi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar Abah Setu menjelaskan bahwa salah satu gibah kata Gus Yahya itu memang mungkit-ungkit kita membahas nasab Habib Alwi ini, saudara sekalian. Untuk apa mungkit-ungkit nasab orang? Untuk apa mungkit-ungkit kesalahan orang lain? Nah, jadi ini berbeda pandangan dengan Abah Setu, saudara sekalian. Kalau kita lihat pengertian gibah itu, kita membicarakan kejelekan orang lain memang di belakang ya. Nah, ya apapun kalau orang lain itu dengar, kita membicarakannya, orang itu marah, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal ini, saudara sekalian, ketika kita menceritakan daripada nasab habaib ini, saudara sekalian, atau mungkin-mungkin apa yang mereka ajarkan di dalam cerita-cerita nenek moyang mereka, yang bisa kita bilang ya itu bukan keromah ya, itu khurafat ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang keromah-keromah yang diceritakan oleh leluhur-leluhur, oleh kejadian yang terjadi oleh leluhur-leluhur mereka, itu diceritakan oleh Habib-Habib yang sekarang, saudara kan, itu bisa kita bilang ya, meskipun karomah itu kalau Allah yang berkehendak ya itu tidak apa-apa ya, maksudnya bisa-bisa saja, saudara sekalian.
Tapi kalau memang itu tidak masuk akal, seperti nya habaib bisa berubah menjadi emas dan sebagainya, dan itu diceritakan dan lain sebagainya, ataupun Isra Mi'rajnya 70 kali dalam hari, ya ini hal-hal yang memang perlu pengkajian secara mendalam, saudara sekalian, untuk disampaikan. Ya, kalau memang mereka menyampaikan di dalam bisa kita bilang kalangan mereka, ya tidak apa-apa, saudara sekalian. Namun ini disampaikan oleh orang Habib yang disampaikan kepada jamaah, apalagi tersebar videonya di YouTube, ya ini bukan, YouTube itu bukan dikonsumsi oleh sebagian orang, saudara sekalian, namun berbagai macam pihak, anak-anak dan sebagainya. Nah, bisa jadi ini nanti akan terdoktrin, saudara sekalian, yang tidak kuat ilmu agamanya seperti kita-kita ini. Nah, terkait dengan hal ini, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Abah Setu, ya saudara sekalian, yaitu yang pertama, membicarakan orang lain yang berbahaya agar terhindar dari eh, kebahayaan mereka ini, ya boleh-boleh saja. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara kejelekan para habaib ini yang dilakukan secara masif, saudara sekalian, dan banyak videonya yang beredar. Salah satunya yang kasus yang viral, yaitu Habib Nizar, ya, eh, yang tiba-tiba masuk ke rumah istri orang yang ditinggal suaminya pergi melaut, tiba-tiba digerebek sama warga. Katanya itu seorang Habib, ya, saudara sekalian. Nah, hal-hal ini ya kalau kita tidak ceritakan, ya masyarakat tidak akan tahu, saudara sekalian. Ya, kalau kita tidak up videonya, kita tidak up beritanya, masyarakat tidak akan tahu, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu, bisa jadi memang akan berhati-hati dengan orang ini, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membicarakan Habib untuk mencerdaskan masyarakat itu kalau Abah Setu tadi bilang, ya bisa tergolong wajib, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang kita di dalam menjaga kesucian nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara sekalian, ya boleh-boleh saja, saudara sekalian, bahkan sampai wajib kita menjaga nasab murni daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini adalah nasab orang yang mulia, nasab suci, nasab yang bukan manusia biasa, saudara sekalian. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ngapain ngit-ngit nasab orang lain? Ini bukan orang, saudara sekalian. Nah, ke dalam hal ini, saudara sekalian, Abah Setu juga menyampaikan bahwa kalau Gus Yahya menyalahkan orang yang membicarakan Habib, sekaligus digolongkan sebagai orang yang menggibah, saudara sekalian, berarti kita di dalam menceritakan kejelekan-kejelekan para penjahat dulu, para Belanda dulu, lalu kemudian kita menceritakan karomah-karomah ulama dulu, seperti salah satunya yang disampaikan oleh Abah Setu tadi, yaitu selama 40 tahun itu wudhunya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu dipergunakan untuk dibilang tadi, ya, untuk nyambung ke sholat isya kalau tidak salah, saudara sekalian. Kan kalau kita bicara masalah itu, apakah itu tidak gibah juga, saudara sekalian? Ya makanya, ya perlu pengkajian yang sangat mendalam sekali dalam hal ini, terutama oleh Tuan Gus Yahya, ya saudara sekalian, sebagai Ketua PBNU. Ya, kita menganggap apa yang dikeluar dari perkataan mulutnya Gus Yahya itu, saudara sekalian, sebagai hujah, sebagai hal yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena status dia sebagai PBNU. Kalau tidak ada statusnya sebagai PBNU, saudara sekalian, ketua PBNU, sebagai kiai-kiai biasa, ya omongannya itu ya tidak ada apa-apanya, saudara sekalian. Bahkan kita tidak terlalu menggubrisnya, tapi ini kaitannya dengan beliau sebagai ketua PBNU. Sama halnya dengan Rais Am, saudara sekalian, Ki Haji Miftahul Akhyar. Terlepas dari beliau berbicara sebagai pribadi, katanya, ya terlepas dari itu memang beliau jabatannya itu sebagai Rais Am PBNU, saudara sekalian. Ya kalau beliau sebagai kiai-kiai biasa dalam membela Habaib, ya fine-fine saja seperti kiai-kiai yang lain. Kita tidak terlalu menggubrisnya. Tapi ini status dia sebagai mengemban jabatan Rais Am, ya. Itu yang membuat apa yang keluar dari mulut beliau itu sangat-sangat sangat-sangat menggugah daripada orang yang memang berkepentingan di dalam hal ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya kita mungkin hanya ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.